Bapamu yang di surga mengampuni juga kamu juga. Amin. Dadah. Matius 6 ayat 14. Kalau kamu mengampuni Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih, dadah. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni Bapamu yang di sorga, akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni Bapamu yang di sorga, akan mengampuni kamu juga. Amin. Terima kasih. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bye-bye. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh Alkitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Halo. Selamat pagi adik Victoriki. Selamat pagi Kak Sarah. Selamat pagi Kak Denis. Nah adik-adik, hari ini gimana kabarnya ya Kak Teddy? Pasti kayaknya baik deh adik-adik di rumah. Coba kita tanya ya, gimana kabarnya adik-adik?
adik-adik? Kok nggak ada suaranya? Yang keras dong. Adik, nggak kedengaran ya Kak Teddy? Nggak kedengaran. Iya, ayo yang keras dong. Gimana kabarnya? Sungguh amat baik. Yes. Adik-adik hari ini bersuka cita nggak? Kalau kakak sih bersuka cita, Kak Teddy? Pasti bersuka cita, Kak. Kak Denis juga bersuka cita dong. Mana senyumnya Kak Denis? Kak Denis kok senyumnya sedikit ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama beribadah. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian yang pertama, Sungai Sukacitamu. Jangan lupa pakai gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay, masih semangat? Semangat Kak Teddy? Semangat Kak. Semangat dong. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada satu pujian lagi, yaitu baca kitab suci. Ya, kita nyanyi lebih semangat lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau
selamat pagi adik-adik Victory Kids yang Tuhan kasihi. Selamat pagi anak Indria, selamat pagi anak Pratama. Hari ini Tante Eka sebelum membawakan cerita dari firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh diberikan kesehatan untuk mengikuti ibadah Victory Kids ini walaupun secara online. Tuhan, tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau, meninggikan nama Engkau. Sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam, membuka hati kami, memasang telinga kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkati mulut lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan dari firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi adik-adik Victory Kids. Ajari kami untuk taat, untuk menghormati Engkau dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat ya, masih tetap semangat ya. Tadi kita udah puji-pujian nih. Ya, sekarang kita mau duduk diam sebentar, kita buka hati kita, fokus sama apa yang mau Tuhan sampaikan sama kita ya. Pasang telinganya baik-baik, duduknya yang enak, yang nyaman. Ya, hari ini Tante Eka mau bawain cerita tentang ini ya. Anak-anak Pratama ya mungkin udah bisa baca ya. Yang Indria ada mungkin sebagian yang udah bisa baca, ada yang belum ya. Nggak apa-apa, kalian bisa belajar ya. Judulnya itu adalah Tuhan Yesus dan Orang Muda Kaya. Tentang apa ini? Ya, yuk sebelum kita lanjut ke ceritanya, yang punya Alkitab boleh dibuka ya. Kalau punya Alkitabnya boleh, lebih bagus. Kalau misalkan nggak ada dari HP juga bisa ya. Yang udah bisa buka, kita buka yuk bareng-bareng yuk. Kita mau buka di Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru yaitu Matius 19 ayat 16 sampai 26. Tante Eka tunggu ya. Yang belum bisa baca bisa minta tolong panggil mami papihnya, mama papahnya, atau kakak, atau kokoknya, cicinya, boleh bantu ya. Kita buka ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Tante Eka tunggu ya. Kalau yang udah dapet, katakan amin. Siapa yang udah dapet? Mana suaranya? Iya. Udah ya? Udah dapet semua ya? Tante Eka yakin dan percaya. Kita mau menyimak ya bersama-sama. Tante Eka bacakan ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata,
Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin ya. Nah, cerita hari ini tentang Tuhan Yesus dan orang muda kaya. Ya, Tante Eka punya gambar nih. Ya, nah, lihat ya semuanya, kelihatan ya semuanya. Tuh, gambarnya cukup besar. Tentang gambar apa ini? Ya, jadi suatu hari ada seorang pemimpin muda. Ya, dia kaya raya. Dia punya banyak harta. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Tuh lihat, dia punya, wah di dalam peti ada kalung, ada emas semua. Wah dia pokoknya orang masih muda tapi dia kaya. Dia punya banyak sekali harta. Ya, lalu suatu hari orang muda ini dia berpikir, bagaimana ya caranya supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Ya, dia berpikir, bagaimana ya saya mau masuk surga nih, saya nggak mau masuk neraka. Ya, dia pengen masuk surga. Ya, setelah dia berpikir, akhirnya dia berpikir, saya harus bertemu sama Tuhan Yesus supaya saya bisa mendapatkan jawaban bagaimana saya bisa masuk ke surga. Nah, lalu si orang muda ini yang punya banyak harta, dia pergi mencari Tuhan Yesus, ya. Lalu dia menemukan, ya adik-adik lihat ya semua ya gambarnya. Ternyata setelah dia mencari-cari, ini ya, si yang orang muda kaya itu ya, ini. Setelah dia cari-cari Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesusnya, ternyata ada Tuhan Yesusnya lagi berkhotbah ya, dia lagi berkhotbah lah, ini murid-muridnya gitu ya, dia lagi ngobrol atau lagi cerita tentang firman Tuhan. Lalu orang muda ini dia senang, wah akhirnya aku menemukan Tuhan Yesus, aku mau tanya gimana caranya biar aku masuk ke surga. Nah, lalu dia bertanya tuh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apakah aku boleh bertanya? Tuhan Yesus baik ya. Kalau ada yang tanya, jawab nggak sama Tuhan Yesus? Jawab nggak? Jawab. Kalau ada yang bertanya sama kalian jawab nggak? Harus jawab ya. Mau itu orang tua, mau itu teman kalian, harus jawab ya. Jadi orang muda ini bertanya, Tuhan, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku bisa masuk ke surga? Ya, dia bertanya begitu sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, hai anak muda, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus menuruti semua perintah Allah. Semua perintah Allah. Terus si orang ini berpikir, perintah Allah itu apa ya? Dia bilang, tuh ya di sini tanda tanya. Di dalam kepalanya dia berpikir, saya mau masuk surga. Kalau saya mau masuk surga, kata Tuhan Yesus, saya harus menuruti perintah Tuhan Yesus, perintah Allah gitu ya. Perintah Allah itu apa ya? Dia berpikir. Tada ya, kebaca nggak ini? Mudah-mudahan nggak kebalik ya. Nah, Tuhan Yesus bilang ada 10 perintah Allah yang harus kamu taati. Ya, yang pertama, jangan ada Allah lain. Ini yang 10 perintah Allah itu ya. Yang pertama, jangan ada Allah lain. Terus jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terus ada juga di sini yang keempat, apa? Siapa yang tahu coba? Siapa yang tahu? Gampang banget nih yang keempat. Ada yang tahu? Betul. Hormatilah ayah dan ibumu. Terus yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berbohong. Ayo, siapa yang masih suka bohong? Ya, gak boleh ya. Yang terakhir yang 10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang, hai anak muda, ya Tuhan Yesus bilang nih sama anak muda ini, ya
Kalau kamu mau masuk ke surga, kamu harus mentaati 10 perintah Allah ini. Lalu si anak muda ini bilang, Tuhan Yesus, aku sudah mentaati, menjalani 10 perintah yang Tuhan kasih. Aku sudah turuti semua loh. Aku udah taat. Tadi perintahnya apa? Jangan mencuri. Aku udah gak mencuri, Tuhan. Terus aku udah gak membuat patung. Aku gak buat patung. Jangan membuat patung, dia gak bikin patung. Terus udah gitu, jangan mengingini barang milik orang lain. Saya gak memiliki barang orang lain, Tuhan Yesus. Nah, terus apalagi yang saya harus perbuat? Kalau saya sudah mentaati 10 perintah Allah itu, saya bisa masuk surga. Kata si orang muda ini. Terus Tuhan Yesus bilang apa ya? Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ingin sempurna, kalau kamu ingin masuk ke surga, kamu kan orang kaya nih, ya kan? Harta kamu banyak. Jual itu semua, terus bagiin ke orang miskin, kata Tuhan Yesus. Lalu kamu mengikut aku. Ya, Tuhan Yesus bilang, pertama, kamu udah mentaati perintah Allah, ya kan? Sudah kamu lakukan. Sekarang kamu harus menjual harta kamu semuanya, terus kamu bagiin tuh ke orang-orang miskin, ke orang-orang yang gak punya harta. Terus udah gitu kamu ikut aku. Nah, tiba-tiba apa coba yang dilakukan sama si orang muda ini? Ketika dia disuruh menjual hartanya, dia diam, lalu dia pergi. Dia pergi dengan muka sedih. Dia berpikir, harta saya itu banyak, Tuhan. Tadi ya, mana lihat? Nih, harta saya itu banyak banget, Tuhan. Masa saya harus jual semua? Semuanya loh. Semuanya udah gitu, udah Tuhan bilang, udah dijual, suruh dibagiin. Aduh, Tuhan gak tahu ya, saya cari harta ini tuh susah payah. Saya udah ngumpulin, saya masih muda, saya bekerja keras, saya ngumpulin semua harta saya. Sekarang demi saya masuk ke surga, saya harus ngejual. Tuh, dia mukanya sedih, ya, dia pergi. Dia pergi, udah gitu, dia berpikir, mudah-mudahan ini gak kebalik ya kata-katanya. Kaya tapi tidak bisa masuk surga. Ya, dia sedih, dia berpikir, saya punya banyak harta, tapi saya nggak bisa masuk surga. Ya, nah lalu seudah itu murid-murid Tuhan Yesus ya bilang sama Tuhan Yesus, terus gimana Tuhan Yesus? Dia bisa masuk surga gak? Gitu kan. Nah, terus udah gitu di dalam Matius 19 ayat 23-24, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 24-nya, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, terus murid-murid Tuhan Yesus tanya, artinya apa Tuhan Yesus? Ya, nah artinya ya, zaman dulu itu di kota ada satu gerbang ya. Jadi kalau misalkan mau masuk ke satu kota itu biasanya ada gerbang besar ya, pintu gerbang besar. Nah, bentuknya itu atau ukurannya itu seperti lubang jarum ya, tapi dia besar gitu, besar. Hanya saja ukurannya itu agak kecil seperti ini. Jadi dibilangnya seperti lubang jarum gitu ya, padahal pintu gerbang biasa. Nah, ini unta ya. Jadi Tuhan Yesus memakai peribahasa lebih gampang unta masuk ke lubang jarum yang kenyataannya adalah sebuah pintu gerbang daripada orang kaya masuk ke dalam surga ya. Jadi apa intinya? Apa intinya dari cerita ini Tante Eka? Jadi kita sebagai anak Tuhan ya harus bisa lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada segalanya. Kita harus bisa mengasihi Tuhan daripada harta kita, daripada
orang-orang yang kita sayangi, daripada waktu kita misalkan ya. Jadi kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Jangan jadi seperti orang kaya tadi ya. Dia punya banyak harta tapi dia nggak mau ngejual hartanya, dia nggak mau, dia sayang. Jadi lebih baik saya nggak masuk surga daripada saya harus melepaskan harta saya ke orang miskin, ya. Nah, kita nggak boleh jadi seperti orang kaya ini, ya. Siapa yang mau jadi orang kaya ini? Dia kaya loh, punya, misalkan kalau zaman sekarang punya mobil, udah gitu punya rumah yang besar, yang ada kolam renangnya, terus udah gitu punya games, video game, punya HP, punya PS ya. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, jual itu semua harta kamu, kepunyaan kamu, terus udah gitu dibagiin, ikutlah aku. Kamu masuk surga. Nah, kalian mau nggak ngelepasin itu semua? Nah, Tante Eka harap kita semua jangan jadi seperti orang kaya ini. Walaupun dia punya harta, tapi dia nggak masuk surga. Terus kalau kita nggak masuk surga, kita masuk mana dong? Mau masuk neraka? Nggak mau ya, nggak mau. Jangan mau. Ya, kita semua anak-anak Tuhan dikasih pelajaran sama Tuhan melalui cerita ini supaya kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita harus mengutamakan Tuhan. Misalkan nih hari Minggu ya, wah waktunya libur sekolah. Biasanya libur sekolah. Kita mau main, kita bangun pagi mau main. Misalkan kita anggap misalkan COVID-nya udah habis ya, COVID-nya udah habis. Kita mau main ke Lembang ya, kita mau ke Paksu. Wah, kita mau lihat binatang-binatang. Kita harus bangun pagi nih supaya kita sampai di sana nggak kesiangan, nggak kepanasan, udah gitu biar nggak banyak orang gitu kan. Tapi hari Minggu kita harus apa? Ibadah. Jadi kita harus ibadah dulu, kita harus mengutamakan Tuhan, baru setelah itu kita pergi ke Paksu atau misalkan kita melakukan kegiatan yang lain. Ya, seperti itu contohnya ya adik-adik. Tentu Eka harap kalian semua bisa menangkap cerita ini tentang anak muda yang kaya, tapi dia tidak mau merelakan hartanya. Dia lebih baik pergi dan merenung untuk memikirkan, saya nggak mau melepaskan harta ya. Jadi Tante Eka harap kalian semua jangan menjadi seperti orang kaya, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat lagi sama Tuhan. Selain melakukan 10 perintah Allah tadi, kita juga mau mengasihi Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ayat hafalan kita ada di Yosua 24 ayat 15c ya. Boleh buka ya Alkitabnya lagi. Yosua 24 ayat 15c ya. Tante Eka bacain dulu ya. Udah ketemu? Ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ayat hafalan untuk anak Indria dan anak Pratama 15c itu dimulai dari kalimat terakhir. Dimulai dari tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi jangan lupakan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ya, amin. Untuk firman Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi peringatan buat adik-adik juga, supaya kita boleh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita berdoa yuk, kita tutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang orang kaya, orang muda yang kaya, tapi dia tidak mau merelakan hartanya untuk dijual sehingga dia tidak masuk surga. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik Victory Kids, anak Indria, anak Pratama, biarlah kami boleh memiliki hati yang lebih sungguh-sungguh untuk taat kepada Engkau, untuk mengutamakan Engkau di atas segalanya. Biarlah kami juga Tuhan mau hati kami dibentuk oleh Engkau, hati kami mau Tuhan diatur oleh Engkau sehingga kami
mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak Indria dan Pratama, mereka yang lagi sekolah, walaupun ada yang online atau yang sudah mulai offline PPM, Kau yang berkati mereka, jagai mereka, beri kesehatan kepada mereka, berikan kepintaran kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dimanapun mereka bersekolah. Berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja Tuhan, supaya mereka juga boleh diberikan hikmat oleh Engkau dalam mengurus anak-anak ini, dalam bekerja juga. Terima kasih Yesus, biarlah minggu depan Tuhan anak-anak ini boleh kembali beribadah lagi bersama-sama di Victory Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi ya, sampai ketemu lagi sama Tante Eka. Tetap sehat, tetap pakai masker kalau keluar. Tuhan Yesus memberkati.